Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sri Rahmawati NIM 97. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan Good Corporate Governance. Dasar corporate governance adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku. Di antara tujuan good corporate governance yaitu yang pertama adalah memastikan adanya basis yang efektif untuk kerangka kerja corporate governance, yakni kerangka kerja yang mendukung terciptanya pasar yang transparan dan efisien sejalan dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua yaitu melindungi hak-hak pemegang saham serta memfasilitasinya. Yang ketiga yaitu perlakuan setara terhadap seluruh pemegang saham, baik pemegang saham minoritas maupun pemegang saham asing. Selanjutnya yang keempat yaitu terbentuknya budaya baru perusahaan yang mendukung peningkatan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu manfaat good corporate governance, yakni yang pertama mengurangi agensi cost, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pengalihan wewenang kepada pihak manajemen yang disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang. Yang kedua yaitu mengurangi biaya modal, yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat risiko perusahaan. Yang ketiga yaitu meningkatkan nilai saham perusahaan. Yang keempat yaitu menciptakan dukungan para pemangku kepentingan atau stakeholders. Dan yang kelima yaitu memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing. Subbab selanjutnya yaitu konsep dasar Good Corporate Governance. GCG atau Good Corporate Governance adalah suatu proses yang struktur yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan, corporate value, dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan stakeholders berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moral dan etika bisnis. Konsep GCG telah muncul di Amerika Serikat pada sejak tahun 1980-an dan mengalami perkembangan yang cukup pesat pada akhir abad 20-an. Beberapa waktu yang lalu muncul dua skandal kebangkrutan perusahaan di Amerika Serikat yang menghebohkan kalangan dunia usaha, yaitu Enron dan WorldCom. Hal tersebut mengingatkan kepada kita bahwa praktek bisnis yang melanggar etika ternyata terjadi di negara yang sangat mengagungkan prinsip GCG. Skandal tersebut terjadi karena diabaikannya aspek moral yang terkandung dalam prinsip GCG, terutama prinsip keterbukaan, transparansi, dan juga pengungkapan serta prinsip akuntabilitas atau accountability dalam pengelolaan perusahaan. Ini menandakan bahwa betapa pentingnya konsep dasar Good Corporate Governance. Pada dasarnya, konsep Good Corporate Governance itu adalah suatu konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan, dan pembagian beban tanggung jawab dari masing-masing unsur yang membentuk struktur perseroan dan mekanisme yang ditempuh oleh masing-masing unsur dari struktur perseroan tersebut, serta hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan dimulai dari rapat umum pemegang saham atau RUPS, direksi, dewan komisaris, serta juga mengatur hubungan-hubungan antara unsur dari struktur perseroan dengan unsur-unsur di luar perseroan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.